Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Islam telah mengatur segala hal dengan jelas, yang semuanya sudah tertuang di dalam ayat-ayat suci Al-Quran maupun juga dalam hadis-hadis sahih. Begitu pula aturan tentang kewajiban orang tua kepada anaknya yang sudah menikah, hak anak terhadap orang tua, dan perintah supaya anak terus berbakti kepada orang tua hingga akhir hayatnya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 hingga ayat 24, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa sebagai anak wajib berbuat baik kepada orang tua, layaknya orang tua yang telah menyayangi dan memenuhi hak-hak anaknya sewaktu ia masih kecil. Dan kewajiban anak laki-laki terhadap orang tuanya, khususnya kepada ibunya, akan terus berlanjut walaupun anak laki-laki tersebut sudah memiliki istri. Oleh sebab itu, anak laki-laki harus terus mengabdi kepada ibunya dan memenuhi kewajiban anak laki-laki terhadap ibunya. Lantas apa saja kewajiban anak laki-laki kepada ibunya? Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham, insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-14, Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman, wa barom biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyya, yang artinya dia orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan dia bukan orang yang sombong lagi durhaka. Berbakti bisa juga diwujudkan dengan menghormati, menyayangi dengan sepenuh hati, bersikap sopan dan sebagainya. Seorang laki-laki yang telah menikah seringkali mengesampingkan bahkan melupakan ibunya hanya karena sudah memiliki keluarga sendiri. Padahal kalau kita mau menyadari, kewajiban anak laki-laki meski sudah menikah adalah tetap memperhatikan kedua orang tuanya dengan baik. Karena apabila hal ini terabaikan,
maka Allah akan memberikan peringatan kepada kita ini para suami. Oleh sebab itu, janganlah mengabaikan kewajiban sebagai anak laki-laki kepada orang tuanya, supaya ridho Allah selalu menyertai keluarga kita semuanya. Berikut ini kewajiban kepada ibu kita. Yang pertama, menyayangi dengan sepenuh hati. Perjuangan seorang ibu untuk membesarkan anaknya tidaklah mudah. Oleh karena itu, anak wajib membalas kebaikan-kebaikan ibunya ketika ia telah dewasa. Salah satunya dengan cara menyayangi ibu kita. Bahkan walau sudah menikah, anak laki-laki tetap wajib mencintai ibunya melebihi cintanya kepada sang istri. Apabila hal ini memicu rasa iri di hati istri, cobalah berikan pengertian kepadanya bahwa ibu adalah hal yang utama dalam Islam. Sebisa mungkin berusahalah menciptakan kedamaian di antara istri dan ibu kita. Yang kedua adalah meringankan beban ibunya. Seorang ibu berhak mendapatkan perlindungan dari anak laki-lakinya, sekalipun orang tua laki-laki kita atau ayah kita masih hidup dan masih sehat. Apabila kita mampu meringankan beban seorang ibu, maka insya Allah juga akan memudahkan jalan kehidupan keluarga kita. Berusahalah supaya kebutuhan orang tua kita bisa terpenuhi, meskipun tidak bisa dengan kekayaan, setidaknya bisa kita lakukan dengan kasih sayang. Karena sedikit sekali orang tua yang menginginkan kekayaan dari anaknya. Orang tua justru akan merasa senang apabila melihat anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses bekerja, dan sukses dalam beragama. Yang ketiga adalah selalu menjaga perasaan sang ibu. Dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Dikala kondisi orang tua sudah tidak muda lagi, seorang anak hendaknya selalu menjaga perasaan orang tuanya, khususnya perasaan sang ibu. Meski kita dalam kondisi yang tidak baik sekalipun, sebisa mungkin tunjukkanlah senyum terindah saat bertemu orang tua kita. Hal ini semata-mata kita lakukan hanya untuk menenteramkan hatinya. Dikala hati orang tua tentram, maka pikiran pun menjadi tenang, dan doa kebaikan dari orang tua akan terus mengalir kepada kita. Meskipun itu menjadi senyum terakhir yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, setidaknya kita tidak memberikan beban kepada orang tua kita saat hendak menghadap kepada Sang Pencipta. Saya berharap kepada sahabatku semuanya, khususnya yang laki-laki dan khususnya yang sudah menikah, sebisa mungkin teruslah menjaga dan memperhatikan orang tua kita. Semoga Allah selalu melindungi dan menjaga kedua orang tua kita, seperti mereka menjaga kita di waktu kecil. Yang keempat yaitu bersikap adil terhadap nafkah ibu dan juga istri. Terkait masalah nafkah, hal ini sering menjadi pemicu konflik dalam keluarga. Siapa yang harus didahulukan oleh suami? Kebutuhan istri dan anak-anak atau kebutuhan ibunya? Islam memang mewajibkan seorang suami menafkahi istri secara lahir dan batin. Dan jika kebutuhan pokok istri telah tercukupi, suami harus memenuhi kebutuhan ibunya. Ingatlah bahwa seorang anak tidak boleh menelantarkan ibunya
sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang berhak terhadap seorang wanita? Rasulullah menjawab, suaminya apabila sudah menikah. Aisyah bertanya lagi, siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki? Rasulullah menjawab, ibunya. Hadis riwayat Muslim. Seorang istri yang melarang suaminya memberikan nafkah kepada mertua, maka perbuatan itu bisa jadi memicu dosa. Namun apabila ia turut merelakannya, insya Allah rezeki suaminya bertambah dan ia pun akan memperoleh pahala. Yang kelima adalah merawat ibu dengan baik. Perintah untuk berbuat baik dan merawat orang tua telah dituliskan secara jelas dalam Al-Quran. Sebagai seorang anak, kita wajib merawat orang tua yang telah lanjut usia. Jangan malah mengirimkannya ke panti jompo. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat ke-14, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Perlakukan orang tua dengan baik, sayangi mereka, berikan tempat tinggal yang layak. Apabila kondisi mereka sudah lemah dan tidak ada yang merawatnya, cobalah berbicara dengan istri untuk mengajak orang tua tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita sebagai anak sebisa mungkin berusaha terus menjaga dan memperhatikan orang tua kita, karena penyesalan seorang anak adalah ketika orang tuanya meninggal dan anak belum bisa membahagiakan orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.